Baik komplikasi itu macam-macam ya. Contoh misalnya kalau kita terkena infeksi kencing nanah misalnya, bapak-bapak kena kencing nanah, Neisseria gonorrhoeae. Pengobatannya tidak adekuat, pengobatannya tidak cukup, itu biasanya Neisseria gonorrhoeae itu nggak sendirian, dia biasanya sama Chlamydia trachomatis. Itu bisa naik ya, naik ke saluran kencing bagian atas, kemudian masuk ke saluran reproduksi, bisa menginfeksi testis, epididymis, bisa jadi epididimitis, radang pada epididymis. Epididymis itu bagian dari testis yang menghasilkan sperma. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kemandulan akhirnya. Begitu juga pada perempuan ya. Pada perempuan itu contoh misalnya ada seorang perempuan yang terinfeksi Neisseria gonorrhoeae, tapi nggak ada keluhan kencing nanah. Kalau perempuan beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki kalau terinfeksi GO, Neisseria gonorrhoeae itu ada keluhan biasanya kencing nanah gitu. Tapi kalau perempuan nggak ada keluhan sama sekali, baik-baik aja. Keluhannya paling juga cuma keputihan. Tapi kan keputihan sering juga ya, sering merupakan bagian normal dari perempuan. Keputihan yang fisiologis kita bilangnya. Tapi ini keputihannya ya biasa-biasa aja, padahal sebetulnya kena Neisseria gonorrhoeae juga. Nah, karena tidak diobati, si bakteri Neisseria gonorrhoeae tadi bersama juga dengan Chlamydia juga ya, itu bisa naik ke atas, ke saluran reproduksi bagian atas, kemudian bisa berdiam di uterus, bisa berdiam di tuba falopi, atau bahkan bisa masuk ke rongga panggul perempuan, itu bisa mengakibatkan penyakit radang panggul ya. Dan itu juga bisa bahaya, salah satunya infertilitas atau kemandulan juga ya, sama seperti laki-laki. Dan juga banyak menyebabkan keguguran juga salah satunya, atau kehamilan ektopik. Jadi kehamilan di luar kandungan. Kalau hamil itu kan biasanya di kandungan ya, di uterus ya. Tapi ini uterusnya jadi nggak nyaman gitu, nggak nyaman untuk implantasi embrio ya. Jadi nggak jadi di uterus. Jadi dia bisa ada di luar uterus. Nah, itu bisa membahayakan bagi ibu yang sedang hamil, yang hamil misalnya di tuba ya, itu bisa pecah tubanya dan terjadi perdarahan internal, itu bisa mengakibatkan kematian pada ibu salah satunya. Jadi kalau lihat dari bahaya IMS itu sangat complicated sekali, kita bilangnya komplikasinya luar biasa ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.